CGP Angkatan 11 Minggu akan mengadakan tugas atau diberikan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah ya, terkait masalah yang ada di sekolah seperti itu. Jadi pada dasarnya di sini ada tugas kami yang ingin kami selesaikan, bagaimana kebijakan ataupun keputusan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan baik secara universal seperti itu. Baik, Pak Andi, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat. Kamu salah satu orang yang beruntung masuk dalam BGP ini. Ketahuilah bahwa BGP itu ada, CGP ini adalah bermarah nanti kepada GP. Itu adalah orang-orang pilihan yang semestinya harus sudah punya basic dasar. Siap. Jadi seorang GP guru penggerak itu harus punya kelebihan, harus punya nilai lebih dari basic dasar kepemimpinan, dari basic dasar pengajaran, basic dasar metode pengajaran harus dikuasai. Siap. Basic yang lain yang pertama kita harus punya lebih dari itu, tidak, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita adalah guru penggerak. Iya. Dari performan kita, dari tingkah laku kita, maupun dari semua ini yang harus ditunjukkan bahwa kita adalah mempunyai nilai lebih dari guru yang belum menjadi guru penggerak. Karena apa? Guru penggerak itu dipersiapkan untuk kedepannya mungkin akan menjadi kepala sekolah, untuk menjadi pengawas dan sebagainya. Basic dasar daripada kepemimpinan, basic dari dasar pengajaran itu harus sudah tahu. Dan muaranya nanti membentuk pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Tapi sebelumnya harus kita dulu, gurunya dulu yang menunjukkan kepada anak didiknya. Itu kira-kira. Terima kasih Bu ya atas segala motivasinya. Ini adalah salah satu bentuk semangat kami yang memang pihak sekolah terutama pimpinan itu memberikan support yang sangat besar kepada kami selaku CGP dalam menyelesaikan setiap tugas. Jadi kami ini akan sedikit mengupas masalah yang ada di sekolah Bu ya. Jadi sekolah ini akan bagaimana sih seorang pemimpin itu mengambil keputusan yang dalam nilai-nilai kebajikan yang secara universal. Ini Bu secara garis besar bagaimana Ibu mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah. Terima kasih Andi ya. Cara kita mengidentifikasi permasalahan sekolah itu harus kita lihat dulu kalau ukurnya apa. Dan salah satunya kita harus berpatokan pada peraturan ataupun permen ataupun peraturan menteri, peraturan pergub, semua itu harus kita kolaborasikan. Suatu masalah kita larinya nanti endingnya ke situ. Ya. Misalnya contoh hal-hal kecil, guru tidak boleh terlambat. Itu hal kecil. Lah, itu kan ada peraturannya. Kalau udah terlambat, ya harus ada sanksi dong pada guru tersebut. Kenapa? Ya karena tidak mungkin gurunya terlambat sementara siswanya harus disiplin. Kan itu larinya. Jadi ada peraturan bahwa memang guru harus disiplin, guru harus menjadikan contoh. Larinya nanti ke situ. Mengidentifikasi masalah, lihat permasalahan. Jadi larinya nanti kita harus berpatokan atau berpegangan atau berprinsip pada peraturan perundang-undangan. Itulah final eksekusi.
Ya, jadi secara garis besar Ibu secara mengidentifikasi masalah itu lihat dulu permasalahannya, kemudian lihat kepada acuan aturan-aturan yang telah diterapkan oleh sekolah ataupun dari undang-undang Bu ya. Nah kemudian Bu, pada materi kami dalam CGP itu ada yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral. Nah pada kasus ini Bu, kira-kira Ibu itu terletak di dilema etika atau bujukan moral pada meningkatkan disiplin di sekolah ini Bu? Iya, dua-duanya bisa masuk. Bisa masuk Bu ya. Ya, rujukan Moral bisa, terus apa dilema etika juga bisa. Karena sekarang kita kan dunia global, masuk semua informasi-informasi yang mereka miliki tidak sama standarnya. Iya. Jadi kalau kita lihat mau dikategorikan kemana, bujukan apa, Bujukan moral atau dilema etika, ya kadang-kadang semuanya bisa sinkron Bu seperti itu ya. bisa, iya, bisa Berkesinambungan kedua-duanya, gitu ya. bisanya berkesinambungan, bisa kedua-duanya. Jadi kita lihat apa kira-kira rujukan kali ya, Iya. rujukan atau permasalahan itu apa. Iya. Jadi dalam kasus disiplin ataupun mendisiplin guru ataupun siswa di sekolah ini kedua-dua materi tersebut masuk ya, baik secara dilema etika ataupun bujukan moral. Tinggal bagaimana menempatkan situasinya kelak ke depan Bu ya, seandainya pun ada permasalahan yang lain. Nah selanjutnya Bu ya, bagaimana nih Ibu menyelesaikan setiap studi kasus yang ada di sekolah nih Bu? Seperti contoh tadi kita mendisiplinkan guru ataupun siswa Bu. Ya paling tidak kita tuh yang pertama kita mengadakan dulu pendekatan, kita pendekatan secara kekeluargaan, kita peringatkan dulu secara kekeluargaan bahwa mereka tuh melanggar aturan. Setelah itu kalau mereka masih, dan kita punya catatan khusus tuh. Iya. Kita punya catatan portofolio guru dan pegawai. Iya. Jadi setiap mereka tuh tidak masuk atau tidak sipin, kita ada catatan. Jadi udah berapa kali mereka tidak masuk dengan alasan izin, alasan apa, kan ada catatan di kita itu. Iya. Nah itu nanti sebagai bahan dari kita untuk manggil mereka secara keluargaan. Iya. Tapi kalau terus-terusan seperti itu, ya mungkin kita gunakan surat ada surat panggilan, peringatan atau surat teguran lah. Iya. Teguran disiplin. Kalau sudah sudah berapa kali kita pendekatan, kita tegur dan mereka masih seperti itu, itu harus kita gunakan surat teguran secara tertulis. Kalau secara lisan kita pendekatannya secara kekeluargaan, tapi secara tulis berarti itu secara administrasi yang harus kita tetapkan. Iya, jadi kalau poin-poin yang kami ambil tadi Bu ya, Ibu ada menjelaskan sedikit masalah, istilahnya itu bagaimana Ibu menyelesaikan masalah ini. Yang pertama Ibu secara pendekatan terlebih dahulu, kemudian ada memang catatan-catatan khusus yang memang ada berdampak kepada siswa ataupun guru, catatan-catatan portfolionya yang bahwasanya setiap pelanggaran-pelanggaran itu memang sudah ada seperti itu Bu. Dan kemudian diberikan suatu peringatan apabila memang tidak mentaati aturan-aturan yang ada tadi Bu ya. Selanjutnya ini Bu, Ibu selaku kepala sekolah nih di SMA Negeri 16, menurut Ibu adakah tantangan yang menurut Ibu yang sulit atau menyelesaikan masalah yang ada di sekolah? Tantangannya Bu? Kalau tantangan setiap masalah pasti ada, banyak ya, banyak. Tapi kan kita tetap pasti ada jalan solusinya. Ya. Solusi itu tetap ada selagi kita mempunyai semangat, selagi kita mempunyai berpegang teguh pada aturan yang telah ditetapkan, undang-undangan, ya insya Allah semuanya akan bisa teratasi. Iya. Selanjutnya ini adalah pertanyaan yang terakhir Bu ya. Menurut Ibu sendiri, adakah seseorang yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di sekolah Ibu? Pada dasarnya seluruh stakeholder di sekolah ini, khususnya SMA Negeri 16 adalah semuanya yang bisa membantu saya. Tapi kan ada kekhususan mereka tersendiri. Misalnya yang paling dekat mungkinnya sekarang ini untuk perpanjangan tangan adalah wakil-wakil. Setelah itu staf wakil, pembina OSIS, terus guru-guru wali kelas, guru-guru BK, itu semuanya adalah orang-orang yang kita bekerja sama bahu-membahu untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di sekolah. Dan semuanya bagi Ibu sama, tidak ada kekhususan sama sekali. Cuma kadang-kadang ada porsi yang memang digunakan sesuai tupoksi masing-masing.
misalnya wakil kurikulum, Ya. jadi kita tinggal menyelesaikannya dengan secara masing-masing. Dan kita kalau SMA menambah titik permasalahan itu kita selalu mengadakan ratas, jadi rapat terbatas. Tidak ada keputusan itu diambil oleh kepala sekolah sendiri kalau untuk ujian. Jadi kita lakukan rapat terbatas dengan pembina-pembina ekskul, ada masalah ekskul atau pembina-pembina OSIS ya terutama ya, untuk masalah siswa, wakil siswaan memang dia bidang dia, dan humas selaku corong dari sekolah itu juga harus kita libatkan dan selalu kita rapat terbatas. Jadi keputusan itu melalui rapat, hasil rapat, bukan keputusan seorang kepala sekolah untuk hal-hal tertentu. Walaupun pada dasarnya nanti yang memutuskan adalah kepala sekolah, tapi kita ada saran pendapat dan rapat dulu, pendapat mereka bagaimana, terakhir eksekusi dan sebagai decision makernya itu adalah kepala sekolah. Iya Bu, setelah kami lihat dari beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi, mungkin pertanyaan yang terakhir itu adalah bentuk bagaimana solidaritas Bu ya selaku pimpinan dan melibatkan seluruh warga sekolah dalam menyelesaikan setiap permasalahan dan setiap lini yang ada seperti kesiswaan menyelesaikan sesuai voksinya, kemudian kurikulum, humas dan juga sapras itu sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kami terima kasih Bu ya atas segala kesempatannya dan memberikan segala waktunya untuk menyelesaikan tugas kami selaku CGP ini. Mohon support dan kedepannya bagaimana kami dan selalu diarahkan. Ini itu saja yang bisa kami sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya, sehat Pak ya. Ya Pak, perkenalkan saya Andi Ilham Pak dari calon guru penggerak angkatan ke-11. Bahwasanya sekarang saya mempunyai tugas nih Pak. Tugas mengemban tugas untuk yang diselesaikan. Pertama kami mewawancarai kepala sekolah nih Pak. Yang pertama kami itu menyelesaikan tugas masalah pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan dalam bentuk universal nih Pak. Mungkin saya minta waktunya sedikit, kurang banyak nanti Bapak bisa memberikan motivasi kepada saya selaku guru penggerak. Saya kira dalam hal ini sebagai guru penggerak kami sekolah merasa itu sangat beruntung karena bersama kita sharing untuk sama-sama mendapatkan ilmu dari Pak Selamat. Ya baiklah Pak, yang pertama kami ini akan merujuk masalah bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan yang bijaksana secara universal seperti itu Pak. Dalam permasalahan yang mungkin pernah dilakukan ataupun pernah Bapak alami di sekolah, bagaimana nih Pak Bapak selaku pimpinan mengidentifikasi masalah yang ada seperti itu? Ini permasalahan guru ya. Bisa guru, bisa siswa seperti itu. Pokoknya dalam lingkup sekolah seperti itu Pak. Masalah yang akan Bapak permasalahan kalau seorang guru, ya. ini permasalahannya tidak lain, itu permasalahan yang selalu menjadi momok. Permasalahan selalu umum itu adalah masalah tentang kedisiplinan. Disiplinan Pak ya. Ya, kita desa mudanya ini sudah memikirkan memutus bahwa disiplin. Yang pertama tentang absensi. Absensi itu kita sudah membuatnya secara digital. Ya. Kita pakai tab atau dulu barcode ya. Iya Pak. Kita pakai ID card. Nah, itu salah satunya untuk memotivasi agar guru tidak terlambat. Oke. Karena yang namanya alat itu tidak bisa dibohongi. Iya. Itu salah satunya. Tetapi permasalahan klasiknya itu memang kadang-kadang kita harus memikirkan juga karena guru ini itu rata-rata sudah berkeluarga, kadang-kadang dia ngurus keluarganya dulu. Kemudian juga belum lagi permasalahan di SMA ini itu masalah tentang kemacetan. Kemacetan Pak. Tetapi pada dasarnya mereka ini sudah mau, saya lihat itu memang sudah berusaha untuk disiplin. Saya lihat
sedikit sekali persentasenya guru yang terlambat itu pun memang ada guru-guru tertentu yang dia itu permasalahan tentang keluarga. Nah inilah selaku kepala sekolah kadang-kadang harus arif, Ya, harus bijak harus ya. bijak, karena kita tidak bisa menghukum, memberi sanksi, tetapi itu pembinaan. Tetapi kadang guru ini dia itu mau melakukan tugas, Ya, Pak. tetapi memang kadang-kadang terdapat antara masalah kontak, masalah waktu tadi. Oke. Tapi saya melihatnya yang melakukan tugas itu secara baik. Nah, hanya saja memang kita Butuh pembinaan. pembinaan. Iya, selain dari itu Pak ya, yang bisa kami tangkap poin-poin yang Bapak sampaikan tentang bagaimana Bapak mendisiplinkan guru di sekolah, itu sudah banyak langkah-langkah yang Bapak lakukan. Pertama, Bapak memberikan suatu absensi itu bukan seperti yang dulu absen biasa Pak ya, sekarang sudah digitalisasi Pak ya, menggunakan barcode, menggunakan ID card yang seperti itu. Artinya di sini Bapak selaku kepala sekolah sudah memikirkan hal jangka panjang, bagaimana guru-guru yang ada di SMA Muhammadiyah 6 ini terampil dan disiplin seperti itu Pak ya. Nah, jadi Bapak selaku pimpinan sudah juga memikirkan jangan sampai saya memberikan suatu aturan tadi, namun aturan itu tadi yang membuat kita akan menambah masalah seperti itu Pak ya. Nah selanjutnya Pak, pada materi kami selaku CGP ini Pak ya, kami itu ada materi yang berkaitan dengan dilema etika Pak dan rujukan moral. Kira-kira untuk disiplin ataupun aturan yang telah Bapak buat sebagai mendisiplinkan guru di sekolah ini kira-kira berkaitan di dilema etika ataupun rujukan moral Pak, seperti itu. Saya kira yang paling banyak itu saya dari awal bisa dilema etika. Dilema etika. Dilema etika ini kadang-kadang kita melihat guru itu kadang-kadang dia memang mau berdisiplin, tetapi terkendala dengan tadi kadang-kadang kalangan sebuah keluarga, Ya. juga kadang piket, kadang-kadang juga dia ada macet di tempat ini. Pada saat saya melihat guru ini bagus dalam menyelesaikan masalahnya, Ya. tapi memang kadang-kadang tertentu, terutama di jam pertama tadi. Yang kedua dia kadang-kadang ya inilah sulitnya kalau guru sudah berkeluarga, terutama dia cewek. Iya. Jelas Kadang dia keluarganya dulu Pak ya. Nah, kita dengan kita harus memang arif Iya. dalam hanya saja kita memberikan batasan-batasan tertentu. Yang paling penting dia menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk Oke. belajar itu. Jadi kalau dari materi kami ini dapat untuk khususnya di SMA Muhammadiyah 6 ini Pak ya, untuk materi yang bisa kami ambil itu dilema etika, karena di sisi lain satu dia harus mentaati peraturan sekolah, di sisi lain memang harus ada keluarga yang diutamakan Pak itu ya. Nah kemudian Pak, bagaimana nih Bapak menyelesaikan permasalahan ini Pak? Langkah-langkahnya kalau yang masalah tentang masalah tentang disiplin tadi, Iya. itu kan kita ini memang kalau di sekolah ini masalah tentang pemanfaatan waktu, terutama di jam pertama ini. Yang pertama kami tadi membuat itu sistem absensi yang digital tadi. Iya Pak. Jadi guru tidak bisa lagi mengelak atau mengeluh bahwa dia datangnya itu sudah datang Terlambat. Itu tidak bisa. Yang kedua, setelah dia terlambat itu harus ada pembinaan kita. Pembinaannya sampai jenjangnya 3 kali. Iya Pak. Nah kalau seandainya pada jenjangnya 3 kali dia masih juga, itu sanksinya kita ada sanksi ringan, sanksi berat. Oke Pak ya. Sanksi ringan kita beri peringatan, mungkin jamnya dikurangi, Iya. jabatannya juga dikurangi. Kurang. Sanksi beratnya ya kalau memang tidak bisa dibela apa boleh buat. Iya. Apabila dia sudah membuat menandatangani pembinaan, ada tulis pembinaan, maka ya konsekuensinya kalau sampai 2 kali SP1 sampai SP2 artinya ya dengan terpaksa guru itu harus secara mau tidak mau dia harus dibebaskan dari pendidikan. Tetapi itu belum ada saja. Belum ada Pak ya. Sampai masih SP1. Iya. Masih SP1. Rata-rata mereka itu cuma tadi kan memang terkendala cuma karena masalah tentang tadi Keluarga tentang kemacetan. Ya, pada dasarnya mereka ini bagus. Oke, iya Pak. Jadi kalau bisa yang kami ambil dari
yang telah Bapak selesaikan, cara menyelesaikan juga Bapak telah memberikan suatu penanggulangan yang cukup memadai untuk sekolah ini Pak ya. Satu tadi bagaimana mereka mendisiplinkan diri, bagaimana juga seorang guru tadi bisa mengatur waktu kerja dan waktu di rumah seperti itu Pak ya. Kemudian nih Pak, Bapak selaku kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 6 ini kan mempunyai suatu kebijakan ya Pak ya. Kemudian adakah Pak tantangan tersendiri yang mungkin Bapak alami selama ini dalam mendisiplinkan guru-guru, tantangannya nih, Pak? Oh pasti itu banyak sekali. Karena setiap aturan yang kita buat itu ada beberapa guru itu kadang-kadang dia yang melanggar. Iya. Nah itu tantangan berat, terutama bagi guru-guru yang masuk guru senior. Oh iya, guru senior ini Pak ya. Jadi kadang-kadang dia merasa karena dia sudah senior kan, ini kita memberi peringatan atau pembinaan kepada memang mereka ini harus secara arif. Gitu. Iya Pak. Nah, itu tantangan sangat berat sekali, terutama aturan terus kita buat ini. Nah pada dasarnya itulah kalau kita sudah membuatnya dengan digital, dengan administrasi yang lengkap, itu insya Allah semuanya bisa kita teratasi Pak ya. Jadi tantangan yang berat ini kayaknya guru senior Pak ya. Iya. Mungkin bukan di SMA Muhammadiyah saja Pak. Mungkin seluruh Pak ya. Karena kita harus arif dan bijaksana Pak ya dalam mengambil keputusan seperti ini. Kadang-kadang bukan berbeda. Iya. Kita memang arif dalam menyelesaikan masalah itu. Tua dari saya misalnya. Iya. Tidak mungkin. Itulah apalagi cara adat kan sopan santun. Memang etika harus diutamakan Pak ya. Nah, selanjutnya nih Pak, Bapak dalam menyelesaikan tugas atau menyelesaikan permasalahan ini, Bapak adakah jadwal tersendiri atau kapan waktu saja bisa Bapak lakukan? Oh, untuk ada menyelesaikan jadwal, masalah. karena kita harus supervisi kan. Harus supervisi, kemudian saya supervisi juga bukan sama seluruh wakil kan. Iya. Nah, tapi memang ada juga yang jadwalnya itu secara sporadis, tiba-tiba itu wajib juga kita dilakukan. Iya Pak ya. Jadi kalau memang kadang-kadang kita jadwalkan, kadang-kadang ya hasilnya pasti baik. Iya. Pasti baik. Nah, tapi kalau kita kadang-kadang tidak terjadwal, ada sekali itu bisa kita lihat kalau memang kita melakukan secara sporadis tadi bagus, artinya memang sudah pelaksanaan sudah bagus. Berarti dalam menyelesaikan masalah ini fleksibel. Fleksibel harus. Kemudian ada Pak nih satu lagi Pak pertanyaan dari kami. Dalam Bapak menyelesaikan masalah setiap urusan di sekolah, adakah peran orang yang membantu Bapak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah Pak? Jelas, pasti itu yang pertama adalah wakil-wakil saya. Oke, ya Pak ya Pak. Wakil, kepala TU, yang sekolah kawasan dan staf. Yang kedua, karena sekolah kita ini adalah dari Muhammadiyah, itu juga ada dari majelis konstitusi Indonesia. Dan terakhir yang paling penting itu adalah aturan. Aturan inilah yang menurut kita. Iya Pak. Oh, jadi Bapak dalam menyelesaikan masalah itu memang ada peran pembantunya. Yang pertama itu wakil, dari mungkin kesiswaan, kurikulum, seluruh wakil unsur elemen sekolah itu berarti ada Pak ya. Berarti dalam menyelesaikan masalah yang terkait apapun di sekolah, berarti warga sekolah itu semuanya terlibat. Iya Pak. Ya, memperingatkan kerja kita dan menegakkan aturan yang sebaik-baiknya Pak ya. Ya Pak, terima kasih sebelumnya. Saya undur diri. Terima kasih atas segala waktunya. Mungkin ini adalah salah satu bentuk motivasi saya ke depan untuk bagaimana nanti kami selaku guru penggerak harus lebih banyak belajar lagi dalam bagaimana memutuskan ataupun memberikan kebijakan dalam suatu masalah seperti itu Pak ya. Kurang lebih kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.